oleh 15 dino, 16 hari satu kali. Oleh 16 dino, oleh 15 dino untal pil neh abang, metu darah. Oleh 1 hari lagi untal pil putih, oleh 2 kali suci. Terus seterusnya berarti setiap 15 hari nek nguntal pil abang, oleh sedino nguntal pil putih. Ini mampet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala maulana wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wala quwwata illa billah. Para adik-adik, anak sekalian yang kami sayangi, langsung saja kemarin meneruskan daripada pengajian ini yang kemarin bab toharoh, yaitu toharoh tentang bersuci dari hadas dan bersuci dari najis, yang isinya di situ wudu dan tayamum, mandi dan tayamum. Di mana wudu menghilangkan hadas kecil, mandi menghilangkan hadas besar, dan tayamum adalah untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar, atau secara kata kutip tayamum itu sebagai pengganti wudu dan mandi. Selanjutnya di sini khusus membahas masalah juga toharoh yang berkaitan dengan haid dan masalah-masalah wanita. Karena kita mengupas tentang toharoh yang selanjutnya yang pada spesifik untuk mengetahui tentang darah perempuan. Darah perempuan itu dibagi menjadi 3 macam. Darah yang keluar dari rahim perempuan itu ada 3 macam. Ada darah haid, ada darah nifas, dan selain haid dan nifas itu namanya istihadah. Hanya 3 itu darah yang keluar dari rahim perempuan. Kalau keluar yang dari yang lain nanti beda lagi, nanti ada. Selanjutnya apa sih yang namanya dengan haid? Haid itu apa biasanya? Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Darah yang keluar dari rahim perempuan selain nifas setelah umur 9 tahun tidak karena sakit. Saya ulangi lagi, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah umur 9 tahun orang sakit, tidak karena selalu melahirkan atau tidak karena sakit. Itu namanya darah haid. Hukum mempelajari tentang ilmu tentang haid dan masalah-masalah wanita itu bagi seorang perempuan adalah fardu ain. Fardu ain itu fardu atau wajib yang tidak dapat digantikan atau yang tidak dapat diwakilkan. Karena fardu itu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Baginya seorang perempuan boleh keluar rumah, bahkan disuruh keluar rumah untuk belajar tentang ilmu haid, tentang masalah-masalah wanita yang berkaitan dengan haid. Apabila punya suami, maka suaminya wajib kalau bisa mempelajarinya atau bisa mendidiknya, maka suami wajib untuk memberikan ilmu tentang haid tersebut. Apabila tidak bisa memberikan ilmu tersebut, maka suami dilarang untuk melarang, tidak boleh kalau oleh metu belajar ilmu haid di pondok atau di musola ngene Pak Ustadz belajar ilmu haid tidak boleh. Itu suaminya berdosa karena itu ilmu tentang haid itu hukumnya wajib atau fardu ain. Dalil tentang haid firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adam fa'tazilun sa'a bil mahid wala taqrabuhunna hatta yatnas. Terusnya dalam surat Baqarah. Wa yas'aluna 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa ada, katakan Muhammad, haid itu adalah kotoran. Apabila perempuan-perempuan kamu mengalami haid, maka jauhilah. Kon ngedoi. Wa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Apabila sudah suci wanita kamu, maka pergaulilah dengan tempat yang semestinya. Allah menyukai orang-orang yang bersuci. Itu secara dalam Al-Quran. Kalau dalam hadis, ada syai'un kataballahu ala banati Adam. Haid adalah sesuatu yang sudah
digariskan, yang sudah ditakdirkan kepada anak cucu Adam. Itu haid. Jadi sudah tidak lagi bagi seorang perempuan. Sekarang batas minimal umur wanita mulai haid. Orang haid itu minimal 9 tahun hijriah kurang sedikit. Kurang sedikitnya itu adalah di sini disebutkan kurang 16 hari. Kenapa kurang 16 hari? Karena yang 16 hari dihitung 15 ditambah 1. 15 itu minimal suci antara 2 haid. 15 hari. Yang 1 hari minimal haid itu dalam itu 1 hari. Minimal waktu minimal haid itu 1 hari. Jadi waktu minimal haid 1 hari ditambah minimal suci yang memisahkan antara 2 haid 15 hari itu 16 hari. Jadi jika ada seorang perempuan wis umur 15 tahun mengeluarkan darah, maka itu haid. Kalau urung ono 15 tahun, 9 tahun mengeluarkan darah, maka itu belum dikatakan haid atau namanya darah istihadah. 9 tahun kurang sedikit itu tadi disebutkan kurang 16 hari. Andai kata 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah 10 hari, maka yang menyempurna sebagai penyempurna minimal 15 hari sebelumnya 16 hari, maka itu disebut istiqadah. Jadi andai kata 9 tahun kurang 20 hari, mengeluarkan darah 10 hari, maka yang 4 hari pertama itu namanya istiqadah, yang 6 hari kedua setelahnya 4 hari 6 hari itu dinamakan haid. Kenapa dinamakan haid? Karena sudah masuk tahun atau sudah masuk hari-hari haid yang sudah memenuhi syarat minimal haid. Kalau 4 hari dinamakan istiqadah, kenapa? Karena belum masuk waktu atau tahun yang hari-hari minimal, dan tahunnya itu adalah hitungan tahun hijriah dan tahun yang sabar. Jadi waktunya lebih pendek daripada waktu haid. Yang minimal haid dari umur daripada haid yaitu seorang haid minimal 9 tahun. Lama waktu haid atau akolu haid paling titik haid itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Paling banyaknya 15 hari 15 malam. Umumnya 6 hari atau 7 hari. Nah, patokan minimal 1 hari, maksimal 15 hari, dan umumnya 6 hari atau 7 hari. Itu sebagai patokan. Patokan apa? Nanti gawe patokan kanggo umumnya daripada suci mau yang misah antara haid atau minimal suci yang memisahkan antara 2 haid. Karena tadi kalau paham tentang minimal haid dan maksimal haid atau kebiasaan haid, nanti patokannya nanti tentang istiqadah tidak bingung. Kalau patokannya ini sudah bisa seperti nanti istiqadah malah bingung. Ini lama waktu haid minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam, maksimal 15 hari, umumnya 6. Sekarang darah yang dikeluarkan wanita, seorang wanita yang lamanya tidak putus-putus, lamanya diragukan. Artinya diragukan iki metune iki ngincrit-ngincrit sampai 15 dino. Tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 15 iki metu, tapi metune iki mek jam kan ngincrit. Itu hukumnya bagaimana? Itu hukumnya dikhilaf. Sekali lebih dari 15, kurang dari 15 hari itu dikhilaf. Tapi lebih dari 15 hari maka itu namanya hukum. Gini, kalau darah itu ngincrit-ngincrit, istilahnya tidak ada diakumulasinya dalam waktu mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 15, tidak ada 24 jam. Maka menurut Imam Syar itu tidak dihukumi haid. Tapi menurut Imam Romli dihukumi haid. Di tanggal 7 sampai tanggal 15 hari itu hukumnya. Sekarang mengeluarkan darah dengan cara terputus-putus. Ada seorang mengeluarkan darah dengan cara terputus-putus. Di tanggal 1 sampai tanggal 5 mengeluarkan darah. Tanggal 5 sampai tanggal 7
tidak ada darah. Tanggal 7 sampai tanggal 10 ada darah lagi. Itu bagaimana hukumnya? Semuanya hukumnya hari haid. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari haid. Nah, yang putusnya tadi gimana? Putusnya tetap dihukumi hukum haid. Tapi dia diwajibkan untuk mandi. Jadi sekira mengeluarkan darah 5 hari, putus, dia wajib mandi. Setelah mandi wajib sholat, mau bulan puasa ya wajib puasa. Tanggal 7 atau tanggal 8 setelah 2 hari, loh kok mengeluarkan darah lagi? Maka yang selama 2 hari ini berarti masuk dalam lingkup daripada hari haid. Masuk dalam hari haid walaupun tidak ada darah. Darah keluar lagi sampai tanggal 7, 8, 9, 10 mampet. Mampet artinya berhenti, mandi, mari ngono dihitung. Maka waktu 2 hari yang kemarin sholat, kemarin posone ya gak sah. Sholate ya gak apa-apa lah sholat. Artinya juga tidak sah tapi tidak berdosa. Andai kata di dalam 2 hari tersebut sudah punya suami, dikumpuli oleh suaminya, dia tidak berdosa. Karena hukum melihat dohir itu barang. Hukum melihat dohirnya. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 10 hukumnya hari haid. Tapi caranya gitu, tidak boleh. Oh, aku ini tanggal biasanya haidnya 10 dino apa 7 dino. 5 dino kok mampet. Gak usah adus. Biasanya 7 dino atau gak oleh. Itu ketika darah tidak ada darah, maka wajib mandi. Ketika ada darah. Kemudian ketika ada darah, mengeluarkan darah seketika itu, tanggal 1 misalnya pagi-pagi mengeluarkan darah, sore tidak ada darah mampet, maka darah tidak ada 1 hari atau tidak ada 24 jam, kok sudah mampet, wajib tidak usah mandi, wajib sholat, tidak usah mandi, karena itu hukumnya nanti hukum istiqadah, masih dalam waktu misalnya 5 jam pagi sampai tar 5 jam mengeluarkan darah, mari ngono mampet, maka dia cukup dengan maaf cewek, mari ngono terus wudhu terus sholat, tidak usah mandi. Karena itu masih hukumnya hukum istiqadah atau darah tidak ada 24 jam, tidak ada 1 hari. Lho kok metu meneh, sesuk metu meneh. Lah metune iki sak pira? Diakumulasi, ketika metu iki sudah diakumulasi lebih dari 24 jam dalam waktu tidak lebih dari 15 hari, maka terjadilah hukum haid. Hukum haid terjadi itu setelah hukum darah genap 24 jam dalam waktu tidak lebih 15 hari. Menjerit atau darah itu terputus-putusnya itu di total putusnya itu lebih dari 24 jam, tidak lebih dari waktu 15 hari, maka itu tergolong hukum haid. Kalau di sini ada jika jarah pengeluaran darah secara terputus-putus, maka aturan ibadahnya sebagai berikut. Ibadahnya tadi, ibadahnya ketika terputus tanggal 1 mengeluarkan darah, tanggal 5 mampet, maka wajib mandi. Ketika wajib mandi, wajib seterusnya wis baca Quran ya gak apa-apa, kumpul-kumpul ya apa-apa. Tanggal 7 metu meneh. Metu wajib leren. Gak oleh aktivitas sama itu oleh. Tanggal 10 mampet. Tanggal 12 metu meneh. Tanggal 15 mampet. Maka tanggal 7 sampai tanggal 15 tok darahnya tersebut itu juga namanya putusnya di tengah-tengah mau yo dihukumi hukum secara dohir. Kemarin kok mandi ya wajib mandi, kok sholat ya wajib sholat, tapi setelah ada darah lagi sholatnya ya artinya sholatnya tidak bisa yang itu apa dan tidak wajib untuk posoni selama 2 hari yang putus itu posoni orang. Kenapa? Tersebut termasuk selanjutnya lama waktu suci dari haid. Suci yang memisah antara 2 haid itu minimal 15 hari. Suci yang memisah dari haid itu minimal sedikit 15 hari. Maksimal tidak terbatas, umumnya
23 atau 24 berdasarkan umumnya. Artinya dalam satu bulan itu terhitung 30. Nah, lek kete iku 15 dino, otomatis sucine ya 15 dino mek. Terus mari ngono. Lek kete iku 23 dino, 30 dikurangi 23, 20 berapa? 30 dikurangi itu. Kete 7 hari. Umur bulan 30. 30 dikurangi 7 sama dengan 20. 23 hari itu suci yang memisah antara haid itu 15 hari ini bisa suci untuk yang diusahakan. Jadi ada keterangan di belakang. Nah ini sama dengan ini keterangan. Seorang wanita yang mengeluarkan darah 7 hari, kemudian putus 13 hari, kemudian keluar lagi 5 hari. Maka darah yang 7 hari pertama disebut haid dan 13 hari yang keduanya itu disebut 13 hari, maaf. Yang putusnya 7 hari, putusnya 13 hari, terus 8 hari mengurangi. Nya begini. Lek ngetokno darah minimal kan 15 hari, minimal suci. Kok ngetokno darah misalnya 7 hari haid. Putus gak ada darah selama 13 hari. Mari 13 hari lah kok ngetono darahnya, urung ono 15. Ngetono darahnya sama dengan misalnya 8 hari. 8 hari. Maka putusnya yang 13 hari, itu juga suci. Tapi darah yang kedua selama 8 hari itu tidak bisa dihukumi haid. Dan tidak semua dihukumi istiqamah. Dihukumi piye? Hukumi untuk menyempurna 15 hari, maka 13 tambah 2 kan 15. Maka 2 darah yang pertama. 2 hari darah yang pertama, yang kedua tadi namanya darah istiqadoh, terus 6 harinya darah yang 7 hari pertama darah haid, suci 13 hari, terus ada 2 hari itu namanya darah istiqadoh, terus darah 6 hari tersebut selanjutnya itu baru darah. Kenapa yang 2 hari sebagai darah istiqadoh? Karena sebagai darah penyempurna minimal waktu suci yang memisah antara dua. Bila suci 10 dino, suci 13 dino, kono darah meneh, darah penyempurna diambil 15 hari. Diambil jadi 15 itu sebagai penyempurna minimal akal tuhur tadi. Maka darah itu dikatoh. Selanjutnya darahnya dihukumi untuk jawaban minimal haid yang memisah antara dua. Minimal suci yang adalah haid itu 15. Paham urai? Paham ngaji meneh. Selanjutnya peringatan haid atau suci yang diusahakan. Haid atau suci yang itu sah. Sah piye to? Oleh. Ini biasa haid itu 10 dino. Sawe ram 10 dino ora mari-mari ora salat. Poso-poso pisan. Oleh 3 dino nguntal pil teko Korea misalnya. Pil anti haid. Nguntal pil langsung mampet. Maka mampetnya itu sah. Dan sah otomatis ya poso ya sah, salat ya. Ono nek ya ngono, oh kok suwi gak ket. Suwi gak ket. Ono 2 wulan ora. Penak awake kemeng kabeh. Nguntal pil merah dari Korea Selatan. Setelah nguntal pil metu darah. Maka darah itu juga darah haid. Ketika memenuhi syarat haid. Kalau mentono darah 5 hari. Maka 5 hari itu juga 5 hari haid. Nah, artinya menjawab bahwa haid itu diusahakan boleh. Biasanya orang-orang yang lagi pergi itu diusahakan ben ora haid piye. Tidak haid kan mengganggu ibadah. Oleh tawaf atau bola terus oleh benda, daripada oleh benda mengusahakan. Atau seorang ben cepat mempercepat proses nganu kan. Ada seorang janda di wedok ditinggal suaminya meninggal dunia kan namanya janda. Nah, idahnya sama dengan salah satu kuruk 3 kali suci. 3 kali suci berarti kan 1 kali suci kan 1 bulan. Berarti 3 kali sama dengan
3 bulan. 1 bulan sama dengan 30 hari kali 3, 90 hari. Itu adalah masa iddahnya. Baru boleh menikah lagi 90 hari. Dipercepat ya oleh. Maksudnya selak gak payu, jadi bumbung sinyar. Anaknya sing ngelamar gitu. Dia rodo mati, ditinggal mati bojone mati. Mari ngono oleh 15 dino. Langsung ngombe pil abang. Metokno darah. Mari ngono ngetokno darah oleh sedino pas 24 jam ngombe pilnya putih mampet otomatis 1 kali suci. Mari ngono oleh 15 dino 16 hari 1 kali. Oleh 16 dino, oleh 15 dino nguntal pilnya abang, metu darah. Oleh 1 hari lagi nguntal pil putih oleh 2 kali suci. Terus terusnya berarti setiap 15 hari nek nguntal pil abang oleh sedino nguntal pil putih. Ini mampet. Otomatis 3 kali suci salah satu kuruknya sama dengan 16 kali 3, 48 hari wis oleh rabi. Artinya wis entek idai. Normalnya kan 30 kali 3, 90 hari. Itu 48 wis beres. Itu mengesahkan atau sah bagi seorang perempuan haid atau suci yang diusahakan dengan pil, dengan obat atau dengan jamu apapun. Itu sah. Ibadahnya ya sah memang ono. Itu haid. Tentang selanjutnya tentang nifas. Haid. Karena itu bahasa atasnya haid, nifas, terus istighatsah. Yang berkaitan dengan itu mungkin hamil dan seterusnya nanti. Sekarang nifas. Apa sih nifas itu? Nifas adalah darah yang keluar dari rahim perempuan setelah melahirkan. Ingat setelah melahirkan keseluruhan bayi. Karena bayi ono bayi sitok, ono bayi loro, ono bayi telu. Ya ini kenapa muni aku keseluruhan? Karena nanti bayi ini kembar. Iki nifasnya setelah metune bayi yang kedua. Kembar. Jadi bayi metu bayi sitok, metono darah, terus ono kembarane. Maka yang darah setelah mengeluarkan dari yang bayi pertama itu tidak bisa dihukum darah nifas. Darah yang keluar setelah mengeluarkan keseluruhan bayi. Itu namanya nifas. Nifas itu minimal, waktu nifas itu minimal hanya sebentar. Bahasa Arabnya namanya lahdotan. Cerotan bahasanya Mbak Yai maksimal 60 hari. Itu sama, ini juga sama. Itu untuk mengetahui nanti hukum istighatsah tentang haid atau nifas. Itu harus tahu minimal dan maksimal dan umumnya. Maksimal 60 hari. Dan umumnya nifas itu 40 hari. Apabila ada seorang perempuan melahirkan tanggal 1 melahirkan. Ngetokno darah tanggal 10, nifasnya sampai tanggal 60 misalnya, tanggalnya tanggal 60 gampang. 60. Maka hukum nifasnya itu sampai tanggal 60 hukumnya. Hukum menumpas darahnya. Tapi tanggal 1 sampai tanggal 10 itu tidak ada darah, maka itu suci. Hukum waktunya nifas itu mulai tanggal mengeluarkan darah sampai tanggal 60. Maksimal nifas itu 60 hari. 60 hari terhitung mulai setelah kelahiran bayi. Itu 60 harinya. Lah lek metokno darah mulai tanggal 10 piye? Ya tanggal 10 sampai tanggal 60. Orang entek tanggal 10 sampai tanggal 70. Ini tidak tanggal 10 sampai 70, artinya 60 harinya itu terhitung setelah lahir entokno bayi. Itu 60-nya. Nah, lek tanggal ngetokno darah tanggal 10, ya sampai tanggal 60 itu bisnya nifas. Dan tanggal 1 sampai tanggal 9-nya gak ada darah, itu namanya suci, wajib sholat, wajib foto, dan seterusnya. Ya oleh dikumpuli karo bojone, lek mentolo tadi. Bayi itu adalah nifas. Nifas minimal dan maksimalnya itu. Minimalnya hanya sebentar, umumnya 40 hari 40 malam. Ini semuanya baik haid maupun nifas itu adalah penelitian mazhab kita yang meneliti dari wanita Arab. Antara kelahiran bayi
dengan keluarnya darah nifas itu maksimal 15. Dan jika keluarnya darah nifas itu lebih dari 15 hari keluarkan bayi, maka itu tidak bisa dihukumi nifas. Akan dihukumi haid. Ini mari metokno darah nifas, metokno bayi tanggal 1. Nah, kok tanggal 17 baru mengeluarkan darah, maka tanggal 17 itu hukumnya tidak nifas. Akan hukumnya haid. Hukumnya haid terserah nanti berapa lamanya. Ketika hanya 10 hari, hanya 15 hari, maka kesemuanya dihukumi haid. Karena sudah memenuhi syarat haid. Ketika lebih dari 15 hari, juga dihukumi haid. Nanti perinciannya nanti di belakang. Haid, atau suci. Nah, nanti ada istiqadoh haid, ada istiqadoh nifas. Ketika mengeluarkan darah setelah melahirkan melampaui batasan daripada nifas, namanya istiqadoh nifas. Ketika mengeluarkan darah secara umum haid melampaui batasan haid, maka namanya istiqadoh. Yang paling angel piye? Yo istiqadoh nifas. Lek istiqadoh haid dong, istiqadoh nifas kalau paham. Lek istiqadoh nifas gak paham, istiqadoh nifas malah ayo. Nah, kesemuanya kesinambungan cara mengerjakannya istiqadoh haid dan istiqadoh nifas. Caranya piye? Tetap pada batasan-batasan minimal dan maksimal hukumnya daripada nifas. Jika ada seorang bayi, seorang perempuan melahirkan 2 bayi kembar atau lebih, yang dihukumi nifas adalah darah yang mana? Yang dihukumi nifas adalah darah setelah keluarnya semua loro, telu, papat. Ya setelah yang bayi keempat mengeluarkan darah itu, darah dihukumi darah. Jika seorang perempuan melahirkan kemudian mengeluarkan darah terputus-putus, maka hukumnya diberi terputus-putusnya darah selama 60 hari mulai mengeluarkan darah tersebut, itu perinciannya andai yang penting putusnya tidak lebih dari 15. Kok putusnya tidak lebih dari 15 hari, masih koridor 60 hari setelah mengeluarkan darah, itu namanya hari nifas. Umum. Kali tanggal di melahirkan. Itu tanggal loro mengeluarkan darah sampai tanggal 30. Tanggal 30 putus sampai tanggal 40. Tanggal 40 mengeluarkan darahnya sampai tanggal 50. Tanggal 50 putus meneh sampai tanggal 55. 55 ngetokno darahnya sampai tanggal 60. Misalnya enak tanggal 60. Maka kesemuanya itu adalah hari nifas. Sama dengan yang saya terangkan tadi, suci atau tidak ada darah di antara kedua darah tersebut, itu adalah wajib mandi. Terus ya wajib sholat, poso ya wajib poso Ramadan, cuma lek metokno darah meneh, posone, sholat ya. Tapi dia wajib, karena apa? Hukum melihat dohir darah. Jadi ketika tidak ada darah, ya wis wajib mandi ngono. Mandi, ya wajib mengeluarkan darah, mandi. Terus ibadah ya wajib sholat, baca Quran. Kono darah meneh, sing mau diingi kemarin berapa hari kemarin selama mampet kemarin, yo hukum. Otomatis ya tidak berdosa. Memang itu barang melihat dohiri, hukum melihat dohiri perkara tersebut. Jika darah yang sebelum putus masih dalam lingkup 60 hari dari kelahiran, setelah putus, darah yang putus mulai keluar sesudah jarak 60 hari dari kelahiran, maka darah yang sebelum putus dihukumi nifas, darah yang setelah putus dihukumi haid. Dan putusnya dihukumi suci walau hanya sebentar atau di bawah 15 hari 15 hari. Akhirnya gini. Ketika mengeluarkan darah haid, mengeluarkan darah bayi. Setelah melahirkan mengeluarkan darah sampai 60 hari. Setelah 60 hari putus, berarti haid nifasnya 60 hari. Putus hanya misalnya 5 jam. Mari 5 jam mengeluarkan darah meneh selama
10 hari, maka darah 60 hari pertama namanya nifas, putus 5 jam namanya suci. Yang memisah antara nifas dan yang 10 hari selanjutnya, 10 hari setelah suci 5 jam mau namanya haid. Jadi suci yang memisah antara nifas dan haid itu hanya 5 jam. Tidak disyaratkan harus 15 hari 15 malam sebagaimana suci yang memisah antara 2 haid. Itu. Kalau 2 haid minimal 15 hari, maksimal tidak terbatas. Tapi bagi nifas dan haid itu tidak sampai harian, sampai 5 jam, 1 jam pun tidak. Itu sudah haid, memenuhi syarat haid selama orang dalam hari. Bila ketokno lebih dari 15 piye Pak? Lek ketokno dari 15 nanti perincianan nanti itu istighadah. Berapa perinciannya? Nanti pernah haid atau belum sebelum melahirkan. Setelah pernah haid, sebelum melahirkan itu haid itu biasanya berapa hari, umumnya berapa. Jadi ada hukum-hukum terperinci yang berkaitan dengan istighadah haid. Jika seorang melahirkan sudah. Sekarang contoh setelah melahirkan keluar darah, sudah. Jika putusnya sampai 15 hari atau lebih secara berturut-turut, maka darah yang sebelum putus disebut nifas dan darah yang setelah putus disebut haid. Sudah terang tadi bahwa antara nifas dengan dalam waktu nifas, dalam waktu 360 hari nifas. Kok putusnya darah itu lebih dari 15 hari, maka setelah putus itu sudah tidak cukup haid, tapi tidak cukup nifas, tapi ini. Ono darah nifas 30 dino. Mari ngono putus selama dengan 15 hari. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 ono darah. Tanggal 30 sampai tanggal 45 gak ada darah. Mari ngono tanggal 45 sampai tanggal 55 10 hari ono darah. Tanggal 1 sampai 30 namanya nifas. Tanggal 30 sampai tanggal 45 namanya suci. Tanggal 45 sampai 55 karena suci yang memisah antara darah tersebut lebih dari 15 hari dalam waktu masih 60 hari. Tanggal atau bayi biji sampai tanggal 60. Nah, tanggal 60 mau kok ono darah terus semuanya sebetulnya darah masih koridor. Krono yang memisah lebih dari 15 hari, maka setelah 15 hari itu dinamakan darah. Sebelumnya ya nifas. Selanjutnya istighadah. Istighadah adalah darah yang keluar dari mata selain haid dan selain nifas. Di koridor selain haid harus berarti piye? Selain haid kali on arek cilik umur 7 tahun ketono darah. Maka itu istighadah karena batasannya minimal. Atau seorang perempuan bisa umur 9 tahun, umur 20 tahun, perawan, atau darah kira 30 dino. Maka karena dia maksimal haid adalah 15 koridor. Utawa selain nifas, wong melahirkan ketono darah maksimal 60 hari. Lho kok ketono darah 100 dino? Jadi istighadah darah keluar dari rahim perempuan. Tentang rincian istighadah, perempuan itu dibagi menjadi 7 macam istighadah. Mulai pertama kali haid, mubtadi'ah mumayyizah, mubtadi'ah ghairu mumayyizah, muqtadah mumayyizah, muqtadah ghairu mumayyizah. Itu ada 7 macam yang tidak bisa kita ulas satu per satu. Masih ada ulasan di mungkin hari berikutnya tentang istighadah. Nah, istighadah itu 7 macam istighadah itu dirinci satu-satu. Sekarang tentang istighadah, tentang darah sebelum menerangkan istighadah yang pasti nanti ada darah, macamnya darah, warnanya darah, bentuknya darah.
nanti untuk mengetahui indikator. Nanti orang indikator itu ada orang yang head itu ada yang pinter, yang darah yang pinter dan yang gak pinter. Ngerti karo gak ngerti. Yang ngerti apa? Ngerti darah itu kuat atau darah lemah. Untuk mengetahui darah kuat, darah lemah, yo kudu ngerti warnane darah iki koyo apa to. Iki koyo apa warnane. Bentuke dhewe beti koyo apa. Yang mengarah ke luwih kuat, terus ambune koyo apa. Nanti ada dua, darah qawi dan dhaif atau darah kuat karo kuat karo lemah itu nanti yang kuat itu hukum piye, yang lemah hukum piye dengan catatan mengeluarkan darah yang di luar batasan daripada itu akan ini istingatoh ngono iku piye. Oh nanti di belakang. Tentang keadaan darah, warnanya ada hitam, ada merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Ada tentang keadaan darah yang berbau dan tidak berbau dan cair dan kental. Itu yang mengarah lewat piye? Yang tak sebutkan tadi misalnya darah merah, hitam, merah, itu yang hitam paling kuat. Merah selanjutnya merah kekuning-kuningan, kuning keruh. Tentang kan yang ngono berbau karo tidak berbau berarti kuat yang berbau. Terus dan cair karo kental, kuat kental. Yang mengarah lebih kuat dari darah itu namanya darah kuat atau qawi, yang lebih sedikit mengarah ke kuat namanya darah dhaif. Terus selanjutnya tentang cara-cara sholat bagi orang yang istihadah. Sudah. Sebelum karena waktu habis, ini akan dilanjutkan pertemuan berikutnya. Ini sebelum kami akhiri, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi rekan-rekan yang mendengarkan, yang menyimak daripada pengajian ini, bulan Ramadan ini, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.